yang dikajian pada malam hari ini, yakni hari Senin tanggal 2 September 2024, kajian Kitab Nashul Ibad yang akan oleh Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki STI Al-Hafid. Untuk sekalian yang masih ada di sekitar atau di teras kiranya untuk segera merapat di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, dan khususnya jamaah Masjid Nasional Surabaya, untuk kajian pada malam hari ini, hari Senin tanggal 2 September tahun 2024, kajian kitab Nashul Ibad, makalah ke-53 dengan tema takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan disampaikan Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki STI Al-Hafid. Untuk kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita buka majelis mulia ini, kajian kitab Nashul Ibad, dengan baca suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisatu wal khamsun, utawi maqalah yang ke-53 iku an Abi Sulaiman Ad-Darani, dari seorang tabi'in yang bernama Sulaiman Ad-Darani, annahu, sesungguhnya dia Abi Sulaiman ini, qala, telah berkata. Apa perkataannya? Aslu kulli khairin, utawi asal dari semua kebaikan, sumber dari semua kebaikan, fid dunya, baik di dalam dunia, wal akhirah, lebih-lebih di akhirat. Apa? Iku al khaufu, takut, minallahi, kepada Allah. Jadi kalau kita ditanya tentang asal kebaikan di dunia maupun di akhirat, itu adalah takut kepada Allah.
Kalau kebaikan itu asalnya takut kepada Allah, berarti kalau saya balik, keburukan itu berarti apa? Berasal dari mana? Gak punya takut. Jare wong Surabaya, gak ro wedi. Pernah mendengar kata-kata gak ro wedi? Wong sing gak duwe wedi mesti belai. Orang yang gak punya takut itu pasti terjerumus. Jadi intinya kebaikan adalah takut, intinya keburukan adalah tidak punya takut. Kalau yakin panjenengan sholat di Masjid Al-Akbar ini ya dasarnya takut, Pak. Takut kok mati nelek, takut di alam kubur disiksa, takut nanti di akhirat masuk neraka. Ada lagi, Pak, takut duwe toko sepi gak ono pelanggan, takut di PHK. Intinya takut itu sumber kebaikan, Pak. Ono mana sing wedi? Wedi mara tuwa. Soalnya mara tuwa ya melok ngaji pisan. Urip melok mara tuwa ahli ngaji, gak melok ngaji dipecat dadi mantu sampean. Itu yang dimaksud bahwa asal dari semua kebaikan itu adalah rasa takut kepada Allah. Artinya orang kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, jangan berharap dia punya kebaikan. Itu intinya. Bagaimana penjelasan masalah takut ini? Fa innal khaufa, maka sesungguhnya rasa takut minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala itu muhawwilu, bisa merubah as-sahifata, terhadap catatan, tulisan. Sahifah itu lembaran-lembaran begini, Bapak, ini sahifah ini. Fayaj'aluha, maka menjadikan sahifah itu, tulisan itu, fil yamini, menjadi kanan. Jadi buku catatan itu nanti akan bisa menjadi catatan kanan. Kan nanti ada, Bapak Ibu, orang itu di akhirat menerima catatan dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Ya, banyak ayat. Maka ada istilah ashabul yamin, ashabus shimal, ada golongan kanan dan golongan kiri. Kalau kanan itu menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, ini pasti ahlul jannah. Sementara yang kiri ini pasti ahlun nar. Lah rasa takut ini bisa menjadikan seseorang itu nanti menjadi ahlul yamin. Ba'da anhu ta'ila shimal, setelah dia itu hampir-hampir berada di golongan kiri. Saya menemukan banyak sekali fenomena kenakalan anak remaja, Pak, terutama yang di arah hotel sebelahnya Al-Akbar ini, ke sana itu kalau sore kadang-kadang dipakai anak-anak balap liar itu. Saya pernah juga terjebak di sana. Ini ono polisi melayu arek-arek, ini gak ono polisi pancet. Artinya mereka dengan adanya polisi kan takut, Pak. Berhenti kan dia mereka. Ini karena polisi gak roti. Ada orang pengguna jalan mobil dengan kecepatan tinggi, waktu di lampu merah, sudah merah, Bapak Ibu, diterjang saja. Seret. Karena dia tidak takut dengan lampu merah. Padahal lampu merahnya sudah dikasih CCTV, diawasi CCTV, itu masih diterjang saja, Pak. Karena dia toleh-toleh, gak apa-apa, karena petugas saya. Itu bahasa petugas, itu bahasa sopan. Ini arek-arek nom-noman, gak apa-apa, terus saya. Gak ono arek kok.
Areke maksudnya polisi. Akhirnya sampai di depan seret, areke muncul Pak polisinya. Prit, ayo. Kenapa Anda sampai melanggar lampu merah, mestinya berhenti Anda terus? Kenapa jawabannya? Maaf Pak, nggak tahu kalau sampean menghadang di sini. Kalau tahu sampean di sini, saya berhenti Pak. Berarti efek takut itu luar biasa Pak. Termasuk suami takut istri, itu luar biasa loh. Efeknya luar biasa. Akhirnya suaminya gak wani macem-macem langsung wedok. Jujur. Blonjone piro dikekno kabeh. Ya. Mau macem-macem di luar gak berani. Itu efek takut. Itu takut sama manusia, apalagi takut kepada Allah. Falil abdi, ini logika yang paling mudah. Bagaimana dengan hamba? Fi hali salamatihi minal marad, di dalam keadaan agar dia selamat dari sakit. Bapak Ibu, orang yang takut sakit itu positif loh Pak. Apa yang dilakukan? Jaga makan, tiap pagi keliling Al-Akbar supaya bugar, nggak sembrono, istirahat cukup. Orang-orang yang menjaga pola hidup baik itu kan didasari takut loro Pak. Dia check up rutin setiap bulan agar tahu keadaan ini, gula darah berapa, kolesterol berapa, liver bagaimana, kadar airnya, jantungnya. Gara-gara takut itu mereka akhirnya periksa terus. Orang nggak takut, gak usah periksa, wis moro-moro kena der loro brek. Bahayanya di situ Pak. Jadi Anda yang sekarang ini sangat proteksi dengan kesehatannya, selamat. Anda termasuk orang baik. Karena Anda punya rasa takut, walaupun takutnya itu kena sakit gitu loh. Ya positif lah. Makanya logikanya untuk hamba-hamba seperti kita yang awam ini, takut itu luar biasa. Seorang santri yang takut kepada kiainya, dia cenderung nggak melanggar di pondok. Seorang siswa yang takut dengan gurunya, dia akan tekun belajar, kemudian dia hormat kepada gurunya. Mau tidak mau, takut itu pintunya kebaikan. Bapak Ibu, pernah nggak mendengar kata-kata seperti ini? Wis gak usah kon la opo, bingung-bingung joko kesehatan iku la opo. Wayahe mati ya mati. Engko sik dawa umur gak usah serokokan tok ae. Lho bukti nek tanggoku lho umur 80 rokokan nyetet sampak saiki gak mati-mati. Bukti ini ku ingine olahragawan lho, sik umur 40 olahragawan. Mati, karokokan mati. Anda membandingkan dengan sesuatu yang salah. Kalau kasus khusus itu jangan dibuat patokan menjadi umum. Paham nggih Pak nggih? Ya dek Pak, tepak pleke malaikat Israel balak-balik apa dijobo gak sida, jobo gak sida. Sing rokokan nyetet iki lho. Kalau nggak ada tangga ngoten niku, wis sepuro kok jedul wis gak mati-mati anjene. Lho ya gak kena gawe ukuran rek. Anda salah, ambil sampel contohnya Anda salah. Mestinya ambil yang mayoritas. Apa mayoritas itu? Sunnatullah. Setiap apapun yang kita jaga itu pasti ada manfaatnya. Loh, kalau ada orang olahraga di sekitar Masjid Al-Akbar itu jangan dikira mereka itu kemudian membuat mereka panjang umur. Mboten Pak Bu, umur itu tetap punyanya Allah, tapi sehat punya kita. Umur punya Allah, tapi ikhtiar sehat itu punya kita. Jadi tetap harus ada ikhtiar. Dan orang kalau kepingin sehat itu kan artinya takut sakit.
Takut sakit itu memang benar. Koyok wali ya is. Aku wis pasrah Mas nang Allah Mas wis gak usah Dik. Mangan-mangan wis bebas. Gak usah olahraga kaya apa. Bukti ini sing ahli olahraga ya umur piro mati wisan. Koyok wali ya sampean ngomong koyok ngene. Iya wali-wali daya iku sampean. Warhamhuma pisan. Nah, kalau pengen sehat tanya Abah Yahya ini, Masya Allah, usianya sudah ini ahli puasa ini, puasa Ramadan. Mau tinggi puasa Senin Kemis, nah, puasa Ramadan lah kabeh ahli toh. Oh ono ae sampai niki. Bagaimana kita supaya terhindar dari sakit? Ya takutlah sakit. Ayyakuna khaifan rojian. Nah ini agar dia punya agar di hatinya ada khaif, dia menjadi orang yang takut. Di samping takut, rojian dia juga berharap. Saya takut sakit dan berharap sehat. Apa yang saya lakukan? Gini wow Pak. Saya takut masuk neraka, berharap surga. Apa yang saya lakukan? Ya bagaimana kita melakukan amalan-amalan ahli surga dan menghindari perilaku-perilaku ahli neraka. Lah ngoten Pak. Dan ini berita langsung dari pusat Pak ya. Allah itu berhukum dalam kehidupan dunia ini dengan hukum sunnatullah. Sunnatullah itu 99% sebab akibat. Menjaga pola hidup sehat itu sebab akibat, angkanya 99%. Mestinya kalau kita berpikir ya menggunakan ini Pak, menggunakan mayoritas itu ya sunnatullah itu, nyambut gawe soge, walaupun banyak orang yang nggak nyambut gawe soge, opo turunan. Tapi aja ditiru, enggak sunatullah kok ditiru sampean iki. Nirune sing aneh-aneh iku apa marahi sampean. Makanya kita diajari sama Rasulullah lewat kajian ini bagaimana hidup yang ideal itu Bapak Ibu. Bagaimana hidup yang ideal. Oh, kalau panjenengan lihat baca kitab Tibbun Nabawi, pernah baca Pak? Itu sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sekitar 350 halaman. Saya mentingali tentang ini kitab niku bagaimana Rasulullah itu benar-benar manusia yang paling bisa menjaga kesehatan. Ini mumpung masalah kesehatan. 350 halaman itu tips Rasulullah bagaimana beliau menjaga kesehatan. Sampai di usia 63 tahun itu sakitnya hanya 2 kali Bapak Ibu. Halo, sakitnya hanya 2 kali. 63 tahun gering namung ping pindhut tok. Awak sik durung swidak si ani. Istiqomah lara benulan nih. Kadang-kadang untuk cekot-cekot, waras untuk ganti vertigo kumat. Vertigo waras, boyok kumat. Ono ae. Terakhir kanker, kantong kering. Loh, kalau Rasulullah bukan orang yang pandai menjaga kesehatan, tidak mungkin Pak Tibbun Nabawi diterjemahkan itu jadi 350 halaman. Walaupun Rasulullah di usia 63 tahun, yang cenderung bukan panjang usianya tapi sehat. Loh, kula kan ngomong nih umur Allah sehat kayak gini kan. Itu urusan dunia Pak. Urusan dunia pun rasa takut ini menjadi kebaikan, apalagi urusan akhirat. Tapi perbandingan Pak, baik mana Pak Yai antara takut dan berharap? Ngapunten Pak, panjenengan niki sholat karena takut masuk neraka atau berharap surga? Ojo ngomong karo-karone lho ya.
Iki takon pertanyaan milih salah siji kok karo-karone dijawab. Nggih kali-kali niku lho, Pak. Oke, bener nyenengan kali-kali ini. Karena doanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, jelas dua-duanya. Ya Allah, aku mohon surgamu dan aku takut nerakamu. Itu artinya dua-duanya. Tapi seandainya disuruh milih, panjenengan ini sholat, ibadah, ini dominan alasannya apa? Lebih takut neraka atau lebih berharap ke surga? Si karo-karonya ngeluh untuk jamaah al-akbari. Niki dijelaskan tentang kitab Pak nggih. Monggo ditelaah. Warroji, berharap, afdolun, lebih utama. Begini kan Bu, Pak, kalau orang khauf ya inilah liyas jarahu, supaya menghalangi di al khauf rasa takut itu bisa menghalangi dia dari minal ma'asi, perbuatan maksiat. Wa yab'asuhur raja'u, dan dia membangun rasa harapan surga. Kalau berharap itu apa Pak? Akan bikin dia alaktisabil amalis soleh, agar dia semangat berbuat kebaikan. Jadi efek dari takut akhirnya dia tidak bermaksiat, tapi efek dari berharap akhirnya semangat berbuat kebaikan. Maka takut dan berharap itu harus terus beriringan ada dalam hati. Al khauf war roja, nek cara bahasa Indonesia harap cemas. Salat kepingin pahala takut, kepingin diterima takut ditolak. Tapi kalau dibanding-bandingkan menurut ulama kira-kira bagaimana? Warroji, orang yang berharap, afdalu, lebih utama, li ghalabati mahabbatillahi fi, karena banyaknya cinta di hatinya kepada Allah. Orang berharap pahala boleh enggak Pak? Boleh. Wong aslinya berharap pahala itu kan berharap kepada Allah yang ngasih pahala. Misalkan ngaten, tadi di Sidoarjo Bapak Ibu saya ngasih hadiah umroh kepada pengajian, karena ini ulang tahun pengajian, saya bagi-bagi umroh gratis dari saya sendiri. Wakil yang teko Pak, tapi kan saya undi karena apa? Karena jatahnya satu, sing teko wong 1000. Semua berharap. Saya mau tanya, kira-kira berharap umrohnya atau berharap saya yang memberi umroh? Ya sama saja sebenarnya Pak, logikanya sama saja. Berharap pahala artinya berharap yang memberikan pahala, karena adanya pahala itu ada yang memberi, kan ngoten. Nah ini kalau mboten ngekek ya gak ono. Kan ada orang yang jangan kamu ibadah jangan berharap pahala loh, wong Allah yang menyiapkan pahala kok nggak berharap pahala sampai. Memang iman kita itu di level mana Pak? Ojo maneh pahala Pak, panjenengan nyambut gawe loh. Apa harapan nyambut gawe? Ya bayaran. Gak ono wong ceritane daftar nang pabrik, Pak apa tujuan Anda kerja di pabrik ini? Lillahi ta'ala. Gendeng itu. Ya tetap berharap gaji Pak, bayaran. Kita juga sama. Karena bayarannya dari Allah, pasti berharapnya kepada Allah. Beda kalau kita berharap pujian dari manusia. Ini beda ceritanya. Jadi konteks berharap itu lebih utama dari takut. Fauqal khaifi, di atas. Jadi makom roja itu di atas khauf. Wal maliku, dan adapun raja utawi rojo, yufarriqu, raja ini bisa membedakan
bainaman di antara orang yakhdimuhu yang mengabdi kepadanya, berkhidmat kepadanya. Jadi ada seorang raja, Pak, anggaplah ini ilustrasi ya Pak, Allah itu raja di dunia ini saja Pak. Kalau punya anak buah itu tahu kok Pak, dia kerja kepada raja itu karena takut, karena berharap, atau karena tulus, kelihatan kok. Allah juga sama. Di antara kita ini ada yang sholat karena takut, ada yang sholat karena berharap, bahkan ada yang sholat tidak karena takut dan tidak pun karena berharap, karena dia lakukan sholatnya itu dengan ketulusan. Seorang raja tahu ada seorang yang iqabihi, dia takut siksa, kalau nggak kerja disiksa. Satu, wa may yakhdimuhu raja'u karamihi, dan ada orang yang mengabdi kepadanya, bekerja kepada raja ini karena berharap kemuliaan raja. Wa may yakhdimuhu la li syai'in, dan ada juga yang mengabdi itu tidak karena apapun. Ini pembahasan masalah roja dan khauf, berharap dan takut dan berharap. Ini pembuka pintu kebaikan yang pertama Bapak Ibu, yaitu takut kepada Allah. Yang kedua, wa miftahud dunya, pembuka dunia, asyab'u, kenyang, warak. Maksudnya apa? Fataftahu umurad dunya bisyab'i, semua urusan dunia itu diawali dari kenyang. Tidak ada satupun Bapak Ibu orang yang mencari dunia itu kecuali urusan perut Pak, asalnya Pak. Kecuali urusan perut. Padahal kita tahu Pak, perut itu kalau sudah diproses keluar itu tidak ada yang mau. Ya itu yang kita rebut-rebut itu, yaitu urusan perut. Ada yang mau kalau sudah keluar dari perut? Tidak ada yang mau. Wong kepethuk nang perapatan ana mangkel sampean. Nek kepethuk sing ditokno teko weteng iki lho. Moro-moro keicaan nang perapatan dheweke sapa iki? Coklat wongkul iki. Kepethuk wong ya dikibeng sampean. Makanya kenyang itu kan, orang kenyang itu pikirannya dunia terus, Pak. Kalau orang lapar itu pasti akhirat. Maka dikatakan di sini Bapak Ibu, wa miftahul akhiratil ju', pembuka pintu akhirat itu adalah lapar. Maksudnya fataftahu umurul akhirah bil ju', semua urusan akhirat itu dibuka dengan lapar. Makanya orang lapar itu cenderung hatinya lembut. Orang lapar itu cenderung ingat akhirat. Sementara orang lapar itu pasti hatinya keras dan cenderung yang difikirkan adalah dunia. Ini sering saya sampaikan di majelis ini Pak. Tirakat terbaik itu puasa dan qiyamul lail. Yang dua-duanya itu adalah tirakat yang soro. Puasa niku soro. Qiyamul lail juga soro. Tapi kalau kita bisa melakukan dua-duanya, kata Rasulullah, derajat itu akan diberikan sama Allah. Ngapunten nggih Pak, Bu. Mungkin panjenengan saat ini tidak begitu paham tentang agama. Kan ada memang orang bodoh itu ada Pak. Jangan khawatir, wis sampean poso melek dalu, mulya sampean. Karena kita tirakat baca Quran ya gak kuat. Kalau ngapal Quran balak-balik keturun ae. Ya poso qiyamul lail. Dua tirakat ini bisa dilakukan oleh semua orang. Di level iman apapun. Tirakatnya begitu. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan dalam pengajian akan datang. Namun masih ada kesempatan Bapak untuk bertanya, monggo saya kasih waktu. Pertama ini apa Yahya, monggo niki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Al-Khauf dan Ar-Razzaq ini pintu masuk untuk memperoleh hidayah Allah, Yai? Karena hidayah Allah kan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mohon maaf, terima kasih. Nggih. Orang yang takut itu kan ya orang yang mendapat hidayah, Pak. Orang yang takut itu orang yang mendapat hidayah. Jadi kalau panjenengan sekarang merasa takut kepada Allah, itu ya dapat hidayah. Hidayah itu nomor 1 memang. Ada orang yang tanpa mendengarkan ceramah seperti ini, itu sudah dikasih takut sama Allah. Wah, enak sampean. Hidayah yang tanpa proses. Wis gak dituturi, nggak pakai ngaji mendengarkan ceramah, tapi hatinya oleh Allah sudah dikondisikan takut. Ada banyak. Tapi ada orang yang baru takut ketika dituturi, ngeten iki, Pak. Berarti memang khauf ini juga hidayah. Yang hidayah ini benar-benar kita minta ke Allah selalu dalam sholat paling tidak 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada yang paling mahal, Pak, melebihi hidayah. Insyaallah. Dan tidak ada musibah terbesar kalau hidayah itu dicabut oleh Allah. Jadi orang itu kalau sudah mendapat hidayah, itu sifat-sifat kebaikan itu muncul semua. Khauf, roja, sabar, syukur, qanaah, tawakal, ridho. Itu semua berkumpul semua. Kalau sudah Allah kasih hidayah kepada kita ini. Lah hidayah itu kan ada 2, ada hidayah berproses, ada hidayah tanpa proses. Bagaimana komposisinya? Karena tadi saya bilang di awal bahwa semua itu berproses. Artinya dalam sunnatullah. Maka sebaiknya kita cari, Pak. Sing lucu, ana sing lucu ngeten iki. Ana kanca sajane cedhek masjid omahe yoan. Ditelepon, "Ayo Cak melok ngaji, Cak." Omahmu lak cedhek masjid ta. Segak aku. Aku iki gurung oleh hidayah. Lah kok ya ero dek gak oleh hidayah itu. Insyaallah. Sama seorang istri itu mengingatkan suami, "Papa jangan begitu, papa itu sudah salah. Kelakuan papa itu dilarang agama." Mama tahu nggak? Papa ini belum dapat hidayah, tahu? Loh dek ero tuh kan kok durung oleh hidayah. Aneh orang ini. Jadi efek dari hidayah itu sendiri Bapak Ibu, yaitu Pak, muncul rasa takut, muncul rasa motivasi ibadah, semuanya Masya Allah. Ini mungkin sedaya jamaah niki tiap hari selalu ditambah hidayah, ditambah hidayah. Masih kalau ngeten Pak, gak peduli di level manapun Pak, sama. Orang kalau sudah dapat hidayah, kalau dia berstatus sebagai pemimpin, sebagai birokrat, jadi dia menaungi dengan baik gitu loh. Tapi kalau hidayah dicabut, ya korupsi akhirnya. Sama dengan ulama, loh gak kabeh ulama itu oleh hidayah loh Pak. Ya mungkin ada namanya orang. Kalau dia dapat hidayah, ya dia mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, mencerahkan, sehingga banyak orang-orang itu yang akhirnya kelakuannya bejat jadi baik. Tapi kalau ada ulama yang nggak dapat hidayah ya banyak Pak. Ulama keblinger itu ya banyak. Naudzubillah min dzalik. Intinya hidayah itu nomor 1, khauf dan roja, rasa takut dan juga termasuk berharap itu juga pintunya adalah hidayah. Terima kasih
Mohon maaf karena waktu telah habis. Mari kita doa, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.